warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatun wa salamun ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami As-Sobar Al-Mukarram Al-Ustadz Cecep beserta para pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan selalu diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat aparatur pemerintah, bil khusus Bapak RT, Bapak RW, kita doakan semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, ini hari kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua diaku umatnya oleh baginda Rasul dan kelak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita ke alam dunia bukan hanya sekedar untuk menyembah Allah, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Allah memerintahkan kepada kita, jika kita ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, maka kuncinya adalah yang pertama, hablum minallah, baik dengan Allah. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka kita wajib sholat 5 waktu.
Sesibuk apapun, sepusing apapun dengan permasalahan hidup kita, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu itu adalah kita sedang komunikasi dengan Allah. Kita lagi ngadu sama Allah. Permasalahan-permasalahan hidup kita diadukan kepada Allah melalui sholat. Tidak cukup dengan sholat, kita diperintahkan supaya banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebab barang siapa yang suka baca Al-Quran, maka Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi penolong. Amin ya robbal. Insya Allah, baca Al-Quran bukan cuma ketika kita lewat jalan serem baru baca Al-Quran. Lewat sendirian, lewat kuburan, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan cuma itu doang baca Al-Quran. Sebab barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Maka jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu lebih banyak megang Quran apa megang HP? Apakah HP nanti bisa memberikan pertolongan di akhirat? Enggak. Tapi sekarang orang di akhir zaman banyaknya megang HP. Mau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, lihat status akhirnya enggak buru-buru ngambil air wud, komen dulu komen. Ada yang begitu. Mana orangnya? Allah karim. Padahal kata Nabi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Kata Kanjeng Rasul, bacalah Al-Quran sebab Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi penolong kita. Insya Alhamdulillah. Ustadz katanya udah tua, saya emang nggak bisa baca Quran. Al-Quran itu adalah bukan hanya yang 6.660 ayat, bukan itu saja. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu juga sama Al-Quran. Maka ibu perbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim sehari semalam, nggak kurang daripada 10.000. Boro-boro Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya cuma ada 19 huruf. Hitung coba ibu nanti pulang, bener enggak tuh ada 19 huruf. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Maka berbanyak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah dengan sifat pengasihnya baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya hanya untuk hamba-hambanya nanti di akhirat. Alhamdulillahirabbil. Siapa yang akan diberikan kenikmatan di akhirat? Nih yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini insya Allah masuk surga semuanya. Dihapus dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya asal jangan melotot sama laki. Bu. Syaratnya cuma 2. Kalau si istri pengen masuk surga, rajin salat, puasa di bulan suci Ramadan, berbakti sama suami, jangan melotot sama suami. Melotot aja sama suami, haram masuk surga. Apalagi ngebentak. Kata ibu-ibu, Ustadz, alhamdulillah saya mah, walaupun suami saya pulang malam, saya mah nggak pernah melotot, saya mah nggak pernah marah, saya mah nggak pernah bebentak. Suami pulang malam sama saya mah ditawarin. Ada bini yang begitu ada.
Agak. Maka bapak kalau punya istri yang semacam itu, bapak mau pulang jam berapapun, istri bapak nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, nggak pernah melotot, nggak pernah membentak. Pak, kalau bapak punya istri macam itu, baik sama bapak, padahal bapak salah, tapi istri nggak pernah marah, justru marah ditawarin, jangan dikubur sebelum mati. Ya Allah. Sholat 5 waktu kita kerjakan, baca Quran walaupun tipis-tipis, sering kita baca alhamdulillah. Kemudian kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Suka baca salawat ibu-ibu mah, apalagi tim hadroh, tangannya sampai bentol-bentol. Kulit hadroh. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu tim hadroh mah kalau suami lagi pusing mah dia dihibur, panggil teman-teman grupnya tim hadroh, Rodotul Jannah. Allah karim. Baik Pak Allah, baca Quran adalah amal kita dengan Allah. Baca salawat adalah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Tapi Bu, ternyata kata Allah, andai kata ada siapapun itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, tapi ternyata kata Allah, dia nggak baik sama tetangga, nggak baik sama keluarga, nggak baik sama istri, nggak baik sama suami, maka nggak bakal dapat surga Allah. Sebab Allah memerintahkannya bukan hanya hablum minallah, juga harus ada hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Kayak hari ini nih jamaah Masjid Jami As-Sobar mengadakan santunan yatim piatu dan juga janda-janda muda. Ini adalah bukti kita, implementasi kita, aplikasi kita sebagai bukti hablum minan nas, baik dengan sesama manusia. Cuma Bu, Pak, Allah mengajarkannya kepada kita sebelum kita berbuat baik kepada orang lain. Allah memerintahkan kepada kita yang harus kita lakukan. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wallahu alam bimuradi. Kata Allah, wa id akhadna, ingatlah tatkala Allah mengambil janji, mengambil sumpah kepada Bani Israel disumpah oleh Allah, diambil janjinya oleh Allah. Apa kata Allah? La ta'buduna ilallah, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Kalau menyembah, sembahlah Allah. Kenapa? Sebab Allah adalah huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Buat siapa? Buat manusia. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu punya masalah, jangan ngadu ke Gunung Kau. Di mana Gunung Kau, Ibu? Apa lu ngajakin ke Kepupus? Ngapain, Pak? Ya Allah, jadi ngadunya kepada Allah subhanahu. Allah bilang, berarti jangan menyembah kepada selain Allah. Hablum minallah. Kemudian Pak, Bu, setelah kita baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang pertama kali harus kita baiki hubungannya?
siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Allah tuh ibu ngomong lambat. Wabil walidaini ihsana, setelah kita menyembah Allah, taat kepada Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sama orang lain dul, sama orang lain baik, sama orang tua makan. Agak. Allah bilangnya orang tua dulu, bahagiakan dulu orang tua, senengin dulu orang tua, ajak orang tuanya healing. Ajak orang tua healing, terus kemudian ajak makan bakso, biarin gak ada giginya juga. Berbuat baik kepada orang tua, sebab apabila ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, tapi ama orang tua durhaka, tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua, jangan menyia-nyiakan orang tua, jangan menyakiti perasaan orang tua, jangan menyinggung hati orang tuh. Sebab Bu, mohon maaf, orang kalau udah tua gampang tersing. Bener. Masalah bahagiain orang tua, insya Allah Allah bahagia, Allah senang. Kalau Allah senang, insya Allah kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah orang tua, siapa yang harus kita bahagiakan? Yang harus kita bahagiakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wadil kurba, orang-orang yang dekat, suami-suami. Dengerin para suami, sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakan dulu istri. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakan dulu anak. Jangan sampai suami ama janda ma baik, ama istri mapel. Istri minta duit, ngomongnya nggak punya duit, giliran janda mah langsung di TF. Ada yang begitu, banyak, masya Allah. Ya. Konsepnya kata Allah, orang tua, dil kurba, kerabat, orang yang dekat, istri, anak, kakak ipar, adik ipar, paman, bibi, uwa. Kalau uwa itu namanya yang ada di Ragunan. Bahagiakan istri, wahai para suami, bahagiakan si istri. Kemana? Ajak healing. Kemana? TPA Jatiwaringin. Ngapain? Lihat helikopter. Ya Allah, alhamdulillah musibah jadi tempat healing kebakaran, jadi tempat tonton. Alhamdulillah ada yang pasang status alhamdulillahirabbil alamin di saat liburan sekolah, healingnya murah, lihat helikopter. Alhamdulillahirabbil alamin, musibah jadi tempat tontonan. Alhamdulillah, bahagiakan si istri setelah healing Pak, setelah lihat kapal helikopter. Kemudian jangan lupa diajak makan. Hei, para suami ajak makan. Kemudian setelah ajak makan, jangan lupa ajak ke toko. Masya Allah. Bu, kalau ibu digituin sama suami seneng pak kagak? Masya Allah. Kata Kanjeng Rasul, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wasa'allahu sannata kullaha. Barang siapa ada suami membahagiakan istri, membahagiakan anak, diajak diajak makan, kemudian diajak ke toko
emas, si istri bahagia, anak bahagia, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada suami selama 1 tahun. Alhamdulillah. Ini bulan Muharram, di bulan Muharram. Sebentar lagi bapak-bapak, bulan Muharram sebelum berakhir aja. Mama, ayo. Nanti setelah acara ini kita healing. Masya Allah. Ajak ke toko emas, mama silakan pilih emas. Kata istrinya, ayah, mama milih anting yang 10 kilo. Antingnya 10 kilo. Masya Allah. Sobek tuh lebih. Kemudian kalungnya 20 kilogram. Masya Allah, ngesot jalannya. Gelangnya kiri kanan 10 kilo. Kemudian cincinnya semua dipakai. 5 ini dipakai, ini 5 dipakai. Masing-masing 1 telunjuk satu jari 5 kilo. Masya Allah. Bu, senang pak kagak? Kira-kira ada nggak suami yang kayak begitu? Nggak ada. Ada sekali-kali diajak ke toko emas, silakan milih. Ya, Mas Lot, ayah yang ini. Itu si istri, si suami diem. Kata istrinya, ayah tadi ayah semangat ngajak mama healing. Masya Allah, ngajak mama ke toko emas. Tapi kenapa ayah diem baik sekarang? Apa kata suaminya? Mah, kamu ingat apa sebuah peribahasa? Diam itu adalah emas. Jadi kalau kamu pengen emas, cukup aku diam. Ya Allah, jadi kita diajarkannya oleh Allah sebelum ke orang lain. Orang tua dulu, keluarga dulu. Setelah keluarga, wal yatama, wajil kurba, wal yatama, kemudian anak-anak yatim. Jangan sampai salah, orang lain mah dibahagiakan sementara istri sendiri mah kelaparan. Orang lain mah dibeliin baju sementara istri mah nggak pernah ganti baju. Dasternya dari tahun aku sampai sekarang itu aja nggak ganti. Udah pada robek, udah pada hitam. Masya Allah. Kewajiban suami membahagiakan istri juga sama, bahagiakan suami pulang dari mana-mana ibu sambut, Masya Allah, kasih surprise di meja makan. Ya Allah, kata suaminya, mama ini apa? Ya Allah, ayah, aku ingat kata Ustadz Al-Jani bahwa barang siapa yang membahagiakan suami, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun. Hari ini aku ingin membahagiakanmu. Aku masak spesial hanya untuk ayah. Masya Allah. Apa itu mama? Makanan favorit ayah. Jengkol pakai terasi. Allah, suami membahagiakan istri juga membahagiakan suami. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru anak-anak yatim, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru perhatikan para doa Pak. Wahai bapak-bapak, baru perhatikan janda-janda muda. Jangan lupa kalau ada janda dipinta nomor WA untuk memperlancar komunikasi. Sebab takut nanti jam 12 malam ada bantuan dari pemerintah. RT RW langsung bisa WA. Bu, jangan lupa pintu yang dikunci ya. Masalah ada apa Pak RW? Ya biasa. Masya Allah, ngasih bingkisan. Akhirnya ketahuan sama istri. Ayah kenapa harus datang ke rumah janda jam 12? Ini misi rahasia. Allah gari. Siapa yang harus berbagi? Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wallahu alam bimuradi. Kata Allah, ambil Muhammad. Apa yang diambil? Min amwalihim, dari harta-harta mereka.
Siapa mereka yang punya harta, yang kaya, yang banyak duit, duitnya miliaran, yang duitnya disimpan di brankas kurang lebih 500 miliar. Pas dibongkar di brankas 500 miliar, ada emasnya 20 kilo. Ya Allah, semua dibrankas, dibuka, ya Allah, emas segala macam. Ternyata ditangkap polisi itu mah, digeledah polisi. Allah karim. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, apa itu? Sodakotan, sodakoh. Kenapa kita harus bersodakoh? Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara harta kita ada milik orang lain. Ada milik anak-anak yatim, ada milik duafa yang harus kita bagikan, yang harus kita sodakohkan. Kalau kita punya harta banyak, kemudian tidak kita sodakohkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk janda, untuk para duafa, maka harta tersebut akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Kata Allah, sodakoh selain itu ada milik orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sodakoh itu adalah watutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran, dari milik orang lain yang harus kita keluarkan. Watuzakihim biha, kemudian kata Allah, selain membersihkan harta, membersihkan hati kita. Jangan sampai kita sombong. Sebab mohon maaf, terkadang orang kalau udah kaya, orang kalau udah banyak duit, nggak pernah ngasih ke orang, tipunya punya penyakit pelit. Ketika dipinta sama panitia, dipinta sama DKM untuk santunan yatim piatu, ngomongnya, saya mah belum bisa membahagiakan orang tua, saya mah belum bisa membahagiakan istri dan keluarga saya, jadi saya utamakan keluarga saya dulu. Padahal itu pelit. Orang yang pelit biasanya punya penyakit prepek, durpek mereka hese. Bu, jangan jadi orang pelit. Kalau matinya nanti dalam kuburnya dijepit, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Jadi kata Allah, ketika kita bersedekah, harta kita jadi bersih. Alhamdulillahi robbil. Kalau kita sedekah, hati kita jadi enggak sombong. Kan orang kalau kaya biasanya lama-lama jadi sombong, mentang-mentang tangannya semua pakai cin. Masya Allah, ketika santunan yatim piatu berjabat tangan, mohon maaf lahir batin, padahal memperlihatkan emas. Masya Allah, kata ibu-ibu, Masya Allah, sakit hati saya, Allah sakit ya Allah. Dia mah jabat tangannya bergetar, tangannya begini, dia mah punya emas. Kata ibu-ibu yang punya istri emas, alhamdulillah saya punya suami emas budi. Allah karim. Bu, jadi ketika kita sedekah, Allah akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sebab kata Nabi, as-shadaqatu tadba'ul bala, sedekah itu mencegah dari berbagai macam musibah dan bencana. Alhamdulillah. Bapak-bapak naik mobil, di jalan ada parkir, ngasihnya cuma 500 perak. Itu pun buka kaca spion sedikit, takut tangannya tersentuh sama tukang parkir. Masya Allah, dipegang sama tukang parkir, pas dilihat 500 perak, Allah karim, tukang parkir mudah-mudahan sehat, panjang umur, duitnya banyak. Ngedoanya padahal cuma 500 perak. Allah karim. Mungkin dengan 500 perak, aturan harus celaka di jalan tol tidak terjadi kecelakaan, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara 500 perak. Allah karim.
dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah. Kemudian kata Allah, Bu, Pak, kalau ada anak yatim, Dek, Bu, mohon maaf, Ibu mendapatkan bantuan, mau gede, mau kecil, maka kata Allah, jangan lupa wasolli alaihim, doakan mereka. Doakan orang-orang yang telah menyantuni kita, mau gede, mau kecil, terima. Ini mau pulang dari Asobar, dari sini masang status. Dari pagi nungguin santunan, pas dibuka gocap doang. Ya Allah, dari Mazallah, Bu, mau gede, mau kecil, kata Allah, wasalli alaihim, doakan orang-orang yang telah menyisihkan hartanya buat kita, doakan para panitia, doakan DKM, doakan ibu-ibu yang mempersiapkan snack, doakan bapak-bapak yang mengamparkan terpal, yang mengamparkan sejadah, doakan tukang sound system. Kenapa? Ini acara kalau nggak ada tukang sound system nggak bakal berjalan. Benar. Kalau nggak ada tukang sound system, penceramah nggak bakal suaranya bagus kayak gini. Benar. Tim hadroh ibu-ibu kalau nggak ada tukang sound system nggak bakal enak suaranya. Yang sebelah kemplang kemblung, kuplak kemblung. Tapi kalau sound systemnya bagus, alhamdulillahirabbil alamin, vokalisnya enak, kemudian pukulannya enak, qoriahnya enak, maka kita doakan yang punya sound system mudah-mudahan masuk surga bersama sound-soundnya. Alhamdulillahirabbil inza. Jadi Allah mengajarkannya wasalli alaihim itu sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih. Kadang-kadang mohon maaf ada orang ngomong begini, ngasih sih pengen didoain, Allah yang memerintahkannya, kata Allah wasalli alaihim, doakan mereka. Kata ibu-ibu Ustadz, alhamdulillah saya mah suka berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah ada ibu-ibu pasang status dengan caption terima kasih orang baik. Ada yang begitu. Masya Allah, ibu juga sama. Kalau dikasih sama suami mau gede mau kecil terima kasih. Jangan suka masang setak tumben-tumben ini suami bulan ini ngasihnya pasti duitnya dikasih ke jang, sebab kelihatan gelagat ya. Setiap hari pegang hap, itu kamar mandi bawa hap, sholat bawa hap, ngaji bawa hap, pasti pacaran sama janda. Terima kasih sama suami, terima kasih sama suami, mau gede mau kecil terima kasih. Anak-anakku sekalian, anak yatim, terima kasih, doakan mereka. Wasalli alaihim. Kenapa Allah memerintahkan kita supaya mendoakan orang yang sudah baik sama kita? Kata Allah, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kalian itu akan membuat orang-orang yang baik tenang hatinya, tentram hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendoakan, Bu, tidak harus diketahui sama orang yang ngasihnya. Setiap habis sholat, ya Allah, alhamdulillah suami saya ya Allah baik, ya Allah, kasih sehat panjang umur ya Allah, kasih duit banyak ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, mudah-mudahan bulan depan gajinya 50 juta ya Allah. Dari mana tahu, nggak tahu ya Allah, yang penting mudah-mudahan 50 juta ya Allah. Masya Allah, ternyata ngerampok di jalan. Allah, doakan yang baik-baik, sebab Bu, kata Nabi, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia,
maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang aja yang kelihatan di dunia ngasih sama kita, kita nggak bisa berterima kasih, apalagi Allah yang gaib, yang tidak kelihatan. Padahal Allah udah ngasih sehat, udah ngasih mata bisa melihat, ngasih telinga bisa mendengar, ngasih hidung bolongnya ke bawah. Andai kata Allah ngasih hidung bolongnya ke atas, kalau hujan ngerebek kita bau. Allah gani. Kita dikasih makan enak, orang-orang mabuk hari ini di rumah sakit pengen pulang. Kita mah dikasih sehat ma Allah, alhamdulillahirobbil. Kurang apa Allah baik sama kita? Udah dikasih berbagai macam nikmat oleh Allah, tetapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang lebih besar. Makanya Bu, Pak, dikasih rezeki mau gede mau kecil, berterima kasih. Kemudian jangan lupa mendoakan, sebab doa orang-orang tersebut adalah sakanul lahum, membuat mereka tenang, membuat mereka bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan kemudian Allah memberikan peringatan buat kita semua. Allah memberikan peringatan kepada para panitia santunan yatim piatu. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang punya anak yatim. Apa peringatannya? Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wallahu alam bimuradi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Bu, Pak, tolong perhatikan, awas, hati-hati orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama yakuluna fi butunihim naro, maka sesungguhnya orang tersebut yang telah memakan api di dalam perutnya yang menyala-nyala. Bagaimana itu zalim? Tadi Ustaz Cecep bisik-bisik sama saya. Alhamdulillah, santunan yatim piatu di Asobar tahun ini mendapatkan 30 miliar. Yang 30 miliar sama DKM dan panitia nggak dibagi semua kepada anak yatim, dibagi-bagi sama RT sama RW, dibagi-bagi sama panitia dikasih duit untuk beli pajer. Yang satu dibeliin Lexus, yang satu dibeliin Innova Ribon, yang satu lagi dibeliin mobil-mobil mewah. Para panitia dan DKM berangkat umroh, healing-healingnya kemana? Ke Turki. Di Turki naik balon, sampai di sana balonnya pecah semua. Itu yang begitu namanya panitia zalim. Yatim piatunya cuma dikasih duit 50.000. Itu namanya zalim. Tapi alhamdulillah, itu 30 miliar nolnya hilang berapa? Tahu nggak tahu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang zalim? Ada
ibu janda punya anak yatimnya dua di wilayah Rajeg Mulia, di Asobar, di Rahayu 1, 2, tahap 3, terus di Kuta Bumi 6, terus di Rajeg City, terus di perumahan-perumahan yang lainnya ngadain santunan. Itu anaknya dapat duit dari santunan 5 juta dikumpulin dapat 5 juta, sama ibunya bukan dibelikan untuk keperluan anaknya, bukan dibeliin baju sekolah, bukan dibeliin seragam sekolah, bukan dibelikan buku untuk sekolah, tapi sama ibunya malah dibeliin baju buat ibu, beli skin, ganti HP-nya iPhone. Masya Allah. Ibunya healing heal sama pacar bar, anaknya di rumah enggak mak. Itu ibu yang semacam itu punya anak yatim zalim. Sesungguhnya siapapun yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia sedang memakan api di dalam perutnya yang menyala-nyala. Wasayaslauna sa'iro, dan mereka akan diletakkan di neraka sa'ir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Masya Allah. Bu, Pak, api neraka, kayunya itu bukan kayu jati, bukan kayu mangga, bukan kayu jambu, tapi kayunya itu batu-batuan yang gede, dibakar selama 4.000 tahun, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah batu, Bu, kalau dibakar tambah merah, hitam merah, maka orang nanti ketika dia lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, kalau dia selamat masuk surga, kalau dia enggak selamat jatuh di bawah, sudah menunggu api neraka yang menyala-nyala. Saking panasnya itu api yang sudah dibakar oleh Allah selama 4.000 tahun, sebelum orang itu nyampe ke dasar neraka, baru jatuh doang begitu badannya sudah hancur berkeping-keping. Masya Allah. Bu, kita lihat TPA Jatiwaringin kebakaran. Itu mah belum seberapa apinya. Kalau malam ibu kalau lihat itu api menyala, lihat di waktu malam, belum seberapa. Diguyur oleh kapal helikopter, Masya Allah, beberapa hari baru padam. Padahal kecil apinya, apalagi nanti di neraka. Allah dari Masya Allah. Maka mudah-mudahan yang peduli kepada anak yatim masuk surga. Amin ya robbal. Maka kata Allah, Bu, kalau kita ingin dibantu oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah, ingin dilindungi oleh Allah, maka bantulah orang lain, perhatikan orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang ingin dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, perhatikan fakir miskin, perhatikan anak yatim, insya Allah. Bu, kembali lagi, orang yang rajin sholat, rajin puasa, andai kata ibu bolak-balik ke Mekah, ke Madinah tiap bulan umrah, tapi ada anak yatim kelaparan, ada fakir miskin kelaparan, ada janda tua kelaparan, maka umrohnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, emang ada orang yang bolak-balik umroh tiap bulan? Ada. Siapa? Yang punya travel. Masya Allah. Jadi kita mah, Bu, Pak, cukup sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, baca Quran semampunya kita, baca sholawat, perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, insya Allah selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Sebab kata Allah tadi dibacakan oleh Qoriah tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, Muhammad, tahukah engkau Muhammad siapa orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama, orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, umroh, haji, bolak-balik ke Mekah, tapi enggak perhatian sama fakir enggak perhatian sama anak yatim. Padahal sholatnya mah rajin, tapi oleh Allah dikatakannya pendusta, dikatakannya oleh Allah pembohong.
Bila min dari maka ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita diberi oleh siapapun, jangan lupa untuk mendoakannya, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mensukseskan acara hari ini, apapun yang telah dia siapkan, tenaganya, pemikirannya, mudah-mudahan kelak dikumpulkan di akhirat di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di sini semua sehat, panjang umur, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat pemikirannya, sehat hatinya, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan yang mensukseskan acara hari ini diberikan duit yang banyak, jadikan keluarga sakinah mawadah warohmah, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, anak-anaknya soleh dan solehah, yang punya utang-utangnya lunas. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah, yang keliru datang dari kebodohan pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf, dan Ustaz Cecep mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara sampai akhir sebab saya harus ke Kuta Bumi 6. Ya, mohon doanya mudah-mudahan sehat, panjang umur dan diberikan kebarokan. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.